Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 17, yaitu Remote Access Server. Nah, di bab 17 ini ada 12 poin. Yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu Server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga allow user pada SSH, yang keempat konsep private public key, dan lain-lain. Di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote host OS ke router Debian, tetapi pada host OS belum bisa terhubung ke Debian dan Ubuntu Server. Namun pada materi sebelumnya kita sudah merouting router Debian-nya, sehingga Ubuntu client bisa terhubung ke Debian dan Ubuntu Server. Jadi, pada materi kali ini saya akan melakukan SSH dari Ubuntu client ke Debian dan Ubuntu Server. Nah, kalian bisa buka Ubuntu client lalu ke terminal. Di sini saya akan coba ping ke Debian server. Ini kita ping. IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Kita akan ping juga ke Ubuntu server. Ini kita bisa ketikkan ping, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu enter. Nah, maka hasilnya juga TTL ya teman-teman. Di sini saya akan coba meremote dari Ubuntu client ke Debian server dengan ketikan SSH spasi lalu usernya router Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita bisa enter. Nah, tadi jika ada kayak gini, ada tulisan yes or no, kalian ketik yes ya teman-teman, lalu enter, lalu ulangi lagi, masukkan perintahnya yaitu SSH router Debian at 10.10.10.2, lalu enter. Setelah ini kita bisa masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat di sini username-nya sudah berubah menjadi router Debian at svr1-debian. Yang tadinya Natasha@natasha-virtualbox menjadi router Debian at svr1-debian. Kemudian saya akan coba meremote Ubuntu servernya. Namun kalian harus keluar dari terminal terlebih dahulu, atau klik tombol pada pojok kiri. Ini ya teman-teman, ini kita bisa klik. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah SSH spasi lalu nama usernya and IP-nya yaitu 10.10.10.3. lalu bisa enter. Nah, di sini kalian bisa klik Y. Nah, di sini kalian bisa ketikkan yes, setelah itu enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa namanya sudah berubah menjadi Natasha@svr2-ubuntu ya teman-teman. Kita bisa melakukan meremote kepada kedua server dengan perintah SSH, karena sebelumnya kita sudah mencentang untuk mendownload SSH. Jika kalian belum mendownloadnya, kalian bisa ke dalam root Debian server, lalu kalian bisa ketikkan apt spasi install spasi open SSH strip server. Selanjutnya materi yang kedua yaitu merubah default port SSH. Jika kita meremote dari host OS dan menggunakan putih, secara default port SSH-nya itu 22. Jika semua orang tahu hal ini, kita bisa terkena brute force, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan password. Jadi di sini saya akan mengubah port SSH-nya. Di sini kalian bisa masuk ke dalam Ubuntu desktop client, lalu install. Jika sudah, di sini saya akan meremote Debian servernya. Jadi di Ubuntu client tapi masuk ke Debian server. Di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min, lalu enter, masukkan passwordnya. Lalu di sini kalian bisa ketikkan perintah nano spasi /etc/sshd lalu tanda ini, lalu config, lalu enter. Nah, di sini kita carinya port 22. Lalu kita hapus pagarnya ya teman-teman. Nah, di sini kan port 22. Saya akan mengubah portnya, lalu saya akan mengubah portnya menjadi 2211. Jika sudah,
kita bisa Ctrl plus X, Y, lalu enter. Setelah itu kita bisa merestartnya dengan perintah sistem Ctrl spasi restart spasi SSH lalu enter. Lalu di sini saya akan logout dari Debian servernya dengan perintah exit lalu enter. Di sini kita ketikkan exit lagi, enter. Nah, di sini sudah berada pada user Natasha VirtualBox. Setelah itu saya akan meremote Debian servernya, yaitu kita bisa ketikkan SSH spasi router Debian add. Nah, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.2 lalu enter. Nah, maka ini akan error ya teman-teman. Nah, kenapa terjadi error? Karena kita menggunakan port 22. Tadi kita sudah menggantinya menjadi port 2211 ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi, masukkan perintahnya yaitu SSH spasi router Debian add 10.10.10.2 lalu spasi min spasi 2211. Ini adalah port dari yang kita tadi ganti ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote Debian servernya ya teman-teman. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu allow user pada SSH. Di sini saya akan mengkonfigurasi SSH-nya agar hanya bisa terhubung ke beberapa user saja. Di sini kalian bisa buka Ubuntu Desktop Client. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan membuat beberapa user, add user Natasha, lalu add user Natasha 2. Nah, di sini saya akan membuat beberapa user dengan perintah add user, lalu namanya yaitu Natasha, lalu bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. Jika sudah, di sini bisa enter saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik Y lalu enter. Nah, di sini saya akan membuat user lagi. Kita masukkan perintahnya terlebih dahulu yaitu add user. Lalu untuk namanya saya menggunakan Natasha 2. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini masukkan passwordnya lagi. Masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja seperti tadi. Lalu kita klik Y, lalu enter. Nah, lalu di sini saya akan cek dengan perintah cat spasi /etc /password. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang tadi saya buat, usernya yaitu user Natasha dan user Natasha 2. Lalu di sini saya akan kembali ke Ubuntu Client dengan perintah exit. Enter. Lalu bisa exit lagi. Nah, lalu saya akan coba masuk ke salah satu user yang sudah dibuat tadi. Di sini kita bisa masukkan SSH spasi lalu Natasha add 10.10.10.2 spasi min spasi 2211. Jika sudah, kita bisa enter lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman, bisa masuk ke dalam user Natasha SPR1 strip Debian. Lalu di sini saya akan exit. Nah, lalu di sini saya akan mencoba masuk ke user Natasha 2. Ini bisa ketikkan tip SSH spasi lalu usernya Natasha 2 lalu IP-nya yaitu 10.10.10.2 spasi min spasi 2211. Lalu jika sudah, kita bisa enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah masuk ke dalam user Natasha 2 and SPR1 strip Debian. Setelah itu saya akan membuat SSH-nya hanya bisa diakses ke user router Debian. Di sini kita bisa ketikkan perintah su spasi min lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, lalu kita bisa ketikkan nano spasi /etc /ssh /shd tanda ini strip bawah lalu config. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini saya akan menambahkan allow access
kalian bisa menambahkan di mana saja, tapi saya akan menambahkan di bawah port 2211 ini. Ini kita bisa ketikkan allow user, hanya besar sama punya besar ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan user yang mau diakses. Nah, ini kita ketikkan router karena di sini kita akan mengakses router bagian ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl plus X, Y, lalu enter. Lalu di sini kita bisa restart dengan beri ketikan sistem Ctrl spasi restart spasi SSH. Jika sudah, bisa enter. Setelah itu kita bisa kembali ke Ubuntu Client. Di sini kita bisa ketikkan exit, lalu exit lagi. Di sini saya akan coba login ke user Natasha SSH Natasha @10.10.10.2. Di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ID-nya spasi min P spasi 2211. Lalu bisa enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini gagal ya teman-teman karena kita sudah menambahkan allow user router Debian. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user Natasha 2. Kita bisa ketikkan terlebih dahulu IP-nya yaitu 10.10.10.2 spasi min P spasi 2211. Lalu kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini juga nggak bisa ya teman-teman. Ini kita bisa. Nah, sini saya akan coba juga ke user router Debian. Di sini kita bisa ketikkan SSH spasi, lalu usernya yaitu router Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2 spasi min P spasi 2211. Jika sudah, kita bisa enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya materi yang keempat yaitu konsep private public. Kita bisa melakukan remote dengan menggunakan user dan password. Sebenarnya hal itu tidaklah aman untuk SSH, ada caranya yang lebih aman. Jadi nanti saya akan membuat private key dan public key. Misalnya di sini private key digunakan untuk login ke public key. Jadi nanti saat mau login ke Debian server yang bisa login hanya memiliki akses atau fungsinya. Materi yang kelima yaitu konfigurasi SSH dengan private public key. Nah, di sini masuk ke Ubuntu Client lalu ke terminal. Setelah itu kita bisa ketikkan SSH strip gen, lalu enter. Lalu di sini saya akan membuat password untuk passhells-nya. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3. Lalu enter, masukkan passwordnya lagi. Lalu kita bisa ketikkan ls spasi min a, enter. Nah, di sini terdapat file tersembunyi atau SSH. Kenapa tersembunyi? Karena di depannya terdapat tanda titik ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke direktori tersebut menggunakan perintah ls spasi dot SSH, lalu enter. Nah, di sini terdapat file id rsa dan id rsa.pub. id rsa merupakan private key kita, sedangkan id rsa.pub merupakan public key kita. Nanti id rsa.pub akan dikopi ke Debian servernya. Di sini kita akan copy terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan SSH strip copy strip id spasi min P spasi 2211. Lalu usernya yaitu router Debian. Lalu masukkan IP-nya. Sebelumnya kita ada IP-nya yaitu 10.10.10.2. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu masukkan passwordnya. Di sini terdapat tulisan number of key add-one, yang artinya kita berhasil menambahkan public key-nya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk ke Debian servernya. Kita bisa ketikkan SSH spasi router Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2 spasi min P spasi 2211. Lalu enter. Nah, di
sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam router Debian @svr1/Debian. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu konsep Autoris Key. Nah, di sini kalian bisa masuk ke Debian server pada Ubuntu Pioneer. Lalu kalian bisa ketikkan ls spasi -a. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat file .sh. Di sini saya akan mengecek isinya. Kita bisa beri perintah ls spasi .sh. Lalu, nah di sini terdapat file Autoris Keys, yaitu public key yang dikopi dari Ubuntu Client ke server Debian. Di sini saya akan coba melihat public key yang dikopi dengan perintah cat spasi .sh slash auto-reset. Ini kurang S, lalu enter. Nah, itu salah ya teman-teman, kita bisa ulangi lagi. Cat spasi .sh slash lalu enter. Jadi ini itu merupakan public key yang kita copy dari klien Ubuntu. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu konfigurasi public key manual. Di sini saya sudah berada di SVR2 Ubuntu. Lalu saya akan mengcopy public key secara manual pada Ubuntu server. Di sini kita bisa ketikkan perintah nano spasi .sh slash autoris keys. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa isinya itu masih kosong. Maka kita akan copy public key-nya. Di sini kita bisa ketikkan cat spasi .sh slash id rsa dot. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa mengcopy-nya. Klik kanan, lalu pilih copy. Lalu kita kembali lagi ke Natasha @svr2. Klik kanan, lalu paste. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl plus X, Y, lalu enter. Nah, di sini kita cek lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu privat public key pada Windows. Jadi, nantinya saya akan membuat privat key dan public key pada host OS. Lalu public key-nya akan di-copy ke router Debian. Sebelum menerapkannya, kalian harus mempunyai aplikasi putih terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke Microsoft. Lalu kita ketikkan putih. Di sini kita bisa scroll. Lalu kita klik install. Nah, di sini kita pilih yang putgen.x rsa and dsa generation utility. Di sini kita pilih yang atas ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa klik. Lalu kita pilih yang benar. Nah, ini ditungguin ya teman-teman sampai selesai. Sini untuk key password-nya saya menggunakan 1, 2, 3. Lalu confirm-nya juga saya menggunakan 1, 2, 3. Lalu di sini untuk pembukanya kita bisa klik save public key. Lalu di sini kita bisa taruh di dokumen, lalu di new folder. Nah, saya akan menyimpannya di sini ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memberi namanya yaitu book key. Jika sudah, kita bisa save. Lalu saya akan save privat key-nya juga ya teman-teman. Nah, saya juga akan menaruhnya di dokumen. Lalu di sini saya akan menamainya lalu di sini saya akan meremat router Debian-nya dengan aplikasi putih.
Lalu masukkan IP router VPN-nya, yaitu 192.168.10. Lalu kita klik open. Lalu kita pilih yang accept. Di sini kita login router Debian. Enter. Masukkan passwordnya. Setelah itu saya akan membuat direktori SSH. Kita bisa ketikkan mkdir spasi .ssh. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan nano spasi .ssh /autoris. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita bisa ke file, lalu kita ke public key. Lalu di sini kita pilih yang notepad ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hapus di bagian yang ini. Sama ini ya teman-teman, kita hapus dengan backslash. Lalu kita juga hapus yang bawah ini. Lalu kita akan sambungkan ini ya. Nah, jika sudah, kita bisa copy. Lalu di sini kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini otomatis akan terisi ya teman-teman. Lalu di depannya kita tambahin SSH strip RSA spasi. Jika sudah, kita bisa Ctrl plus X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa ke putihnya. Ini kita klik OK. Lalu di sini pada bagian SSH kita pilih yang out, lalu kita pilih yang red details. Di sini kita bisa klik, lalu kita cari yang tadi, lalu kita klik yang private key-nya. Klik. Jika sudah, kita bisa kembali ke session. Di sini kita bisa masukkan IP-nya, yaitu 192.137.10. Lalu pada reset sessionnya kita bisa ketikkan router strip Debian. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu kita klik, lalu kita bisa login. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 123, lalu enter. Nah, maka dia sudah berhasil meremote si router Debian itu. Materi ke-9 yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Jadi sebelumnya kita sudah meremote dari host OS ke router Debian, lalu dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini saya akan meremote host OS ke Debian dan Ubuntu server. Tetapi kita tidak bisa langsung meremotnya. Kita harus menggunakan router Debian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan aplikasi putih. Di sini pada aplikasi putih saya sudah login atau berada di router Debian @rtf strip Debian. Setelah itu saya akan coba meremote si Debian server. Kita bisa ketikkan SSH spasi router Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2 spasi min-p spasi 2211. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita klik Y, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam si Debian servernya. Setelah itu saya akan coba meremote Ubuntu server. Kita bisa ketikkan exit. Kita bisa ketikkan SSH spasi, lalu user saya yaitu Natasha, IP-nya yaitu 10.10.10.3. Jika sudah, kita bisa enter, lalu yes, masukkan passwordnya.
Nah, di sini saya sudah berhasil meremote si Ubuntu server ya, teman-teman. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu disable password authentication. Jadi, di sini saya akan membuat remote akses ke Ubuntu servernya. Itu hanya bisa menggunakan privat dan public key. Di sini kita bisa ke Ubuntu client, lalu masuk ke dalam Ubuntu server, lalu ke root. Di sini saya sudah masuk ke dalam root Ubuntu server ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan nano spasi slash etc slash ssh underscore config. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita cari yang password authentication yes ya, teman-teman. Lalu di sini kita hapus tanda pagarnya. Lalu ini yang yes kita ubah menjadi no ya, teman-teman. Seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa ctrl X Y lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan sistem ctl spasi restart spasi ss. Lalu setelah itu saya akan coba meremote di router Debian. Di sini kita bisa ketikkan ssh spasi, lalu nama usernya yaitu Natasha R, IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini saya akan menambahkan min p spasi 2211 karena sebelumnya saya sudah mengganti Ubuntu server. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini maka akan ada tulisan connection refused atau kita tidak bisa meremote servernya ya, teman-teman, dikarenakan kita sudah mematikan izin password authenticnya. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu generate private public key pada router Debian. Pada materi kali ini saya akan membuat privat dan public key di router Debian, dan saya akan kopikan public key ke Ubuntu server. Sebelumnya kalian buka putih terlebih dahulu, lalu login ke router Debian. Setelah itu kalian bisa ketikkan ssh strip key gen. Jika sudah, bisa enter, lalu enter lagi. Nah, di sini harus memasukkan password passphrase. Ini kita masukkan passwordnya yaitu 123, lalu enter, masukkan lagi untuk konfirmasi. Setelah itu kita bisa ketikkan ls spasi .ssh. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, ini nantinya saya akan kopikan public key atau RDRSA pub ke Ubuntu server. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada file yaitu idrsa.pub. Nah, yang saya akan mengkopikan ke public key atau ke Ubuntu server. Lalu di sini untuk kopinya kita bisa ketikkan cat spasi .ssh slash id underscore rsa.pub. Seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan mengkopikan ini. Klik kanan. Nah, ini jika sudah, kita bisa ctrl+C. Lalu kita masuk ke Ubuntu server. Dengan ketikan nano spasi .ssh slash autoris underscore key. Seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini jangan lupa tambahkan ssh strip rsa. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl+x, lalu kita ketikkan sudo spasi sistem ctl restart ssh, lalu enter. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita bisa exit. Setelah itu kita bisa login kembali. Kita ketikkan ssh spasi Natasha R, IP-nya yaitu 10.10.10.3, lalu enter. Masukkan passwordnya. Nah,
kita sudah berhasil login ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu SSH agen SSH add. Nah, jika kita ingin meremote server, kita harus memasukkan passwordnya. Padahal kita sudah pernah login. Nah, di sini saya akan memberitahukan caranya agar saat masuk tidak usah diberikan atau memasukkan passwordnya. Kita bisa ke putih, lalu masuk ke router Debian, lalu kita bisa ketikkan SSH strip agen /bin//. Nah, di sini kita beri spasi terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan SSH strip add, lalu enter. Setelah itu saya akan mencoba login ke Ubuntu server. Apakah masih bisa dimintai password apa tidak? Di sini kita bisa ketikkan SSH spasi usernya yaitu Natasha add, IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini saya sudah bisa login ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.